salah satu siswa memimpin doa. Write together. Begin. Finish. Okay. How are you? Fine. I'm fine. And you? Okay, nice. Saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. David Bianto, Muhammad Ainur Nugroho, Satya Aji. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? This morning, we will learn about the context. Why should we learn about the context? Because it is important. Konteks. Jadi di konteks the definition of the context is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. Definisi dari konteks. Jadi definisi dari konteks itu adalah teks yang menceritakan sebuah cerita, sebuah kegiatan ataupun aktivitas. Tujuannya untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca, atau bisa disebut juga konteks itu merupakan which retells event or experience in the past. Jadi sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Yaitu purpose. Apakah kalian sudah tahu apa itu tujuan dari konteks? Oh, tidak tahu. Konteks is the to entertain or inform the readers or to retell past experience. Jadi tujuannya itu untuk menginformasikan kepada pembaca atau menceritakan kembali suatu peristiwa di masa lampau. Kemudian yang ketiga, tentang generic structure. Kalian udah tahu belum sih apa itu struktur dari konteks itu? Yang pertama itu adalah orientation, yang kedua events, yang kedua reorientation. Apa sih yang dinamakan orientation itu? Orientation, it gives the readers to the background information need to understand the text, such as what was involved, where it happened, and when it happened. And second, in events. In events is a series of events ordered in a chronological sequence. Yang ketiga yaitu reorientation. Reorientation itu apa sih? Reorientation adalah a personal comment about the event or what happened in the end. Yang keempat yaitu the characteristic or language feature of context. Yang pertama, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi, konteks ini menggunakan bahasa atau struktur kalimat seperti simple past tense, past continue, past perfect continuous tense. Yang kedua, using temporal squares seperti Saturday, on Monday, on Sunday, seperti itu. Kemudian, fokus on specific participant. Contohnya, maksudnya dalam konteks ini fokus pada sudut pandang penulis. Contohnya I. Jadi kayak sudut pandangnya itu merujuk pada si penulisnya itu, di si writer-nya. Kemudian using action verb to. Contohnya begini.
go, went, and gone. Nah, satu kata ini merupakan satu kata, tetapi dia mempunyai 3 verb. Yang pertama itu go, yang kedua itu went, yang ketiga itu gone. Jadi yang digunakan pada konteks itu adalah yang when, yaitu verb 2. Kemudian using the conjunction such as then, before, after, and etc. Terakhir yaitu kind of context. Jadi apa aja sih jenis dari konteks itu? Yang pertama yaitu personal recall. Apa sih yang dimaksud personal recall? Personal recall itu adalah functional text tells about the writer's personal experience. Jadi personal recall itu personal recontext yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Jadi misalnya kalian ada pernah liburan seperti itu, kalian ceritakan. Jadi itu merupakan pengalaman kalian sendiri begitu. Yang kedua yaitu factual recall. Apa sih yang dimaksud dengan factual recall? Factual recall function to present actual incident reports such as science experiments or college reports. Jadi factual records itu berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian atau laporan-laporan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ilmiah seperti itu. Kemudian yang terakhir, jenis yang terakhir adalah imaginative. Apa sih yang dimaksud itu? It serves imaginative story, then write down an event or event that has take place. Jadi yang dimaksud dalam teks ini itu adalah jenis recontext yang mempunyai berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif, lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Jadi teks terakhir ini maksudnya mungkin kejadian itu belum pernah terjadi, tapi kalian sudah pernah membayangkannya. Jadi kalian sudah membayangkannya, oh kejadiannya seperti ini. Nah, kalian ceritakan menggunakan recontext ini, begitu. Memberikan kepada kalian contoh bagaimana sih recontext itu. Kalian bisa melihat di sini ya. Semua kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, ini adalah sebuah contoh cerita di mana penulis itu menceritakan bagaimana sih liburan mereka, terus bagaimana sih jalan-jalan mereka di sana. Ini menceritakan tentang liburan mereka ke suatu tempat, ini ke Bali. Jadi menceritakan bagaimana sih perjalanan mereka di sana, apa saja destinasi yang mereka kunjungi di sana, lalu siapa saja sih yang mereka ajak untuk berliburan ke sana. Jadi di konteks itu tidak hanya menceritakan apa sih masalah cerita-cerita apa sih yang sudah terjadi. Jadi di konteks itu juga bisa menceritakan cerita yang berimajinasi. Begitu. Bisa kalian lihat si penulis menceritakan suaranya terdengar ya? Ya, Bu. Ini adalah salah satu contoh dari konteks itu. Jadi gimana? Kalian sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kepada kalian contoh soal recontext. Jadi saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian mengerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Kemudian setelah itu kalian harus mengumpulkannya lagi kepada saya. Oke, silakan kerjakan.
Sudah, Bu. Jika sudah, silakan kalian kumpulkan ke depan. Oke, soal ini akan Ibu koreksi dahulu. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mengajarkan contoh soal dari konteks itu. Jadi kalian sudah paham kan apa itu yang dinamakan konteks, bagaimana bentuk dari konteks itu? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Oke. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan memberi kesimpulan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Kesimpulannya, pre-konteks itu merupakan sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita, kejadian, atau peristiwa yang bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembacanya. Pre-konteks itu juga bisa menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Jadi pre-konteks ini adalah teks di mana teks itu menceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Jadi jika kalian menemukan atau menemui suatu teks atau soal di mana itu menceritakan kejadian masa lampau, berarti kalian bisa mengkategorikan itu sebagai pre-konteks. Itulah pre-konteks. Jadi strukturnya apa saja sih tadi? Strukturnya seperti orientasi, event, dan reorientasi seperti itu. Jadi karakteristiknya menggunakan past perfect, kemudian past tense, continuous tense seperti itu. Macamnya apa aja sih tadi? Macamnya ada personal recon, ada factual recon, dan imaginative. Begitu. Kemudian saya akan memberikan kertas di mana kalian akan memberikan pesan dan kesan kalian selama satu pertemuan ini. Silahkan bisa kalian tulis ya. Pesan apa saja sih yang akan kalian sampaikan kepada saya? Kemudian kesannya bagaimana sih di pertemuan kali ini? Kalian bisa menulisnya di situ ya. Sudah, Bu. Jika sudah, bisa dikumpulkan. Oh, kesannya sangat luar biasa ya. Oke, saya akan sebelum ditutup, saya akan memberikan PR kepada kalian. Bisa kalian catat ya, agar tidak lupa. Jadi tugasnya ini ya, PR kalian adalah make a context about your past experience in your life. Jadi kalian bisa menceritakan pengalaman holiday atau liburan kalian. Apa sih pengalaman holiday atau liburan kalian yang sekiranya menurut kalian itu adalah paling mengesankan di hidup kalian? Mati, Bu. Oke. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian. Thank you for your attention. Thank you for your attending in this class. Stay safe, stay healthy. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.